Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat datang di acara kesayangan kita di Break, bicara tentang kualitatif. Dan hari ini kita masuk ke episode ke-14 ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali dan hampir setengah tahun kami menemani Bapak Ibu semua di acara Break dan masih terus menemani Bapak Ibu untuk belajar mengenai penelitian kualitatif. Bapak Ibu masih di tema bulan Juli ini tentang trustworthiness dan kita akan membahas seputar triangulasi dengan pembicara kita yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Anda Retna Siwi Padmawati MA. Dan moderator kita hari ini yang juga tak kalah luar biasa yaitu Profesor Dr. Adi Utarini MSc MPh PhD. Nah Bapak Ibu jangan lupa kami izin mengingatkan Bapak Ibu seperti biasa kami akan menyediakan kuis yang nantinya dapat Bapak Ibu isi sampai nanti jam 4 ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Tanpa menunggu waktu yang lama kepada Profesor Dr. Adi Utarini, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Mbak Gitka yang sudah setia menyapa dan tentunya Bapak Ibu sekalian Sobat Break yang mungkin kalau dipikir-pikir itu kok kurang kerjaan gitu setiap minggu ngobrolin metodologi gitu kali ya. Tapi ini sekaligus untuk menguji kecintaan atau rasa penasaran mungkin Bapak Ibu akan metode kualitatif ini. Saya kembali menghadirkan Bu Retna Siwi Padmawati, ya saya biasa memanggil Bu Siwi. Bu Siwi ini satu-satunya di IKM gitu. Nah, kenapa kok satu-satunya gitu? Karena satu-satunya yang backgroundnya antropologi maksud saya itu adalah Bu Siwi ya. Jadi kita kalau bahas penelitian kualitatif itu pasti sangat bersyukur gitu ada kolega yang memang berasal dari bidang antropologi. Nah kalau melihat perjalanan akademiknya Bu Siwi sepertinya spend time cukup banyak awalnya di awal karir untuk meneliti tentang merokok ini, pencegahan merokok ini bersama Health Behavior Promotion. Departemennya adalah Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial. Nah, beberapa tahun cukup lama ini meneliti mengenai merokok dan kemudian kalau saya melihat di tahun-tahun terakhir, wah ini penelitiannya kalau dilihat judulnya agak serem ini, kematian yang baik, good death dan perawatan paliatif di masa COVID ya. Dan publikasinya juga mencerminkan penelitian yang dilakukan. Jadi age index Scopusnya 11 cukup tinggi ini. Dan kemudian sudah banyak juga paper-papernya tentang merokok, dan kemudian end of life ya, paliatif care. Baik, jadi ini untuk menyingkat waktu, saya kira kita masih ngobrolin soal trustworthiness. Dan Bu Siwi, sebelum saya lempar ke Bu Siwi, kata triangulasi dan kata saturasi itu kan kata-kata ajaib yang sering dipakai ya. Jadi ini takutnya kalau ini tidak didalami gitu, jangan-jangan pokoknya kalau saya udah nyebut itu tuh udah aman gitu, trustworthiness aman gitu. Nah, mari kita dengarkan. Saya persilakan Bu Siwi, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Uur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Saya sebetulnya grogi ini dengan Prof. sebagai moderator ya. Nanti saya cuma ada banyak mungkin yang harus kita mintakan pertolongan untuk Prof. Uut untuk lebih menjelaskan lagi gitu ya. Saya malah mencari pencerahan ini Bu Siwi. Iya betul. Ya jadi itu tadi karena saya sudah cukup tua gitu ya, jadi mungkin ada penelitian yang masuk di Scopus dan sebagainya yang agak tinggi. Tapi nanti kalau
Mbak Sinta atau yang lain itu lebih senior lagi, saya kira lebih tinggi lagi gitu ya. Prof jelas lebih tinggi ya. Jadi terima kasih perkenalannya yang generous gitu ya buat saya. Nih, kalau begitu saya share screen deh, Prof. Silakan. Ya baik, jadi ya kita bicarakan tentang triangulasi. Ya, triangulasi itu salah satu dari trustworthiness, salah satu saja dari trustworthiness ya, sebagai atau yang disebut keabsahan data di dalam penelitian kualitatif. Kita sering sekali menggunakan kata-kata triangulasi. Walaupun ini tri gitu ya, tapi tidak harus selalu 3 gitu ya. Jadi harus menggunakan lebih dari 1 gitu ya sebetulnya. Jadi tidak harus 3 gitu. Nah, yang akan saya ini bagaimana kedudukan triangulasi dalam penelitian kualitatif ini merupakan tadi bentuk trustworthiness ya di dalam penelitian kualitatif. Dan digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah benar dan kredibel. Jadi karena orang sering mempertanyakan, kalau penelitiannya seperti itu, validitasnya dan reliabilitasnya bagaimana? Nah, kebetulan kita membicarakan validitas. Jadi kita berhubungan dengan apakah penelitian yang kita lakukan itu bisa dikatakan true and certain gitu ya. Jadi merefleksikan situasi yang sebenarnya dan tidak ada keraguan akan hasilnya. Atau kata lainnya adalah bukti-bukti itu mendukung kesimpulannya. Jadi tidak tidak boleh ada keraguan di dalam hasilnya. Ya. Jadi sehingga kita perlu menyertakan apa upaya kita untuk membuktikan bahwa kesimpulannya itu memang sudah tidak meragukan lagi gitu, diambil atau dilihat dari berbagai macam sisi begitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, ya. Jadi memang sebetulnya kalau prosedur untuk trustworthiness itu kan mungkin kemarin Prof. Uut sudah membicarakan ini ya tentang bagaimana misalnya dengan banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan triangulasi. Nah, jadi misalnya kita mendapatkan feedback ya dari responden yang sudah kita tulis ini, kemudian di feedbackkan diberikan kepada responden, lalu responden memberi feedback juga kepada kita, atau prolong engagement ya, semakin melakukan observasi yang lebih lama, atau kemudian juga ya dalam hal data analisis dan coding itu juga dibuktikan atau diperlihatkan begitu, dan salah satunya adalah triangulasi ini, dan masih banyak yang lain sebetulnya ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat pada biasanya peneliti positivis ya, kuantitatif begitu melihatnya dari sisi internal external validity ya, reliability dan objectivity begitu. Nah, yang triangulasi itu sebetulnya ada di credibility dan juga di beberapa yang lain ya. Jadi apakah mengukur apa yang ingin diukur dan bagaimana kesamaan antara temuan dengan realitas, ini yang paling penting. Nah, jadi jadi salah satu yang lain dikatakan dalam internal validity itu adalah mengadopsi metode penelitian yang sudah ada dan mempelajari dulu budayanya dan sebagainya. Tetapi yang akan kita lihat adalah triangulasinya ini. Jadi penggunaan metode dan sumber data yang berbeda-beda. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Jadi ada triangulasi, itu ada sumber atau informan ya. Tapi di penelitian lain itu disebut juga data gitu ya.
Jadi sebetulnya mengumpulkan data dari informan yang berbeda-beda, maka di beberapa sumber yang lain mengatakan bahwa ini triangulasi data gitu ya. Sedangkan di satu tulisan lain, triangulasi data itu beda dengan sumber gitu ya, itu penggunaan macam data yang berbeda-beda, misalnya data primer atau sekunder. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian ada metode, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan metode yang berbeda-beda. Dan kemudian ada lagi teori, yaitu membandingkan dengan teori. Nah, jadi sebetulnya ini salah satu sumber saja. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa di dalam sumber yang lain mengatakan bahwa sumber atau data itu sama, kemudian metode, kemudian ada investigator, ada juga teori dan lingkungan. Nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, saya kira ini bisa saling melengkapi sebetulnya. Ya, jadi triangulasi sumber ini saya kira paling sering dilakukan oleh para peneliti, yaitu menggunakan berbagai sumber data atau informan untuk melihat suatu fenomena penelitian. Ya. Jadi mengidentifikasi data, misalnya sumber datanya itu siapa saja atau tipe stakeholdernya itu siapa saja. Misalnya ini studi tentang pembelajaran dengan daring pada masa pandemik ini, gitu ya. Jadi kita bisa melihat sumber datanya atau tipe stakeholdernya adalah dosennya, pelaksana yang yang melakukan teknisi dan sebagainya itu. Kemudian mahasiswa tentu saja, dan ini dilihat dari berbagai kelompok mahasiswa yang misalnya untuk membutuhkan skill yang tinggi atau hanya teori saja dan sebagainya, mungkin bisa berbeda-beda. Dan kemudian pengelolanya bagaimana. Jadi di sini kalau misalnya kita menanyakan kepada mereka apa kesulitannya, apa yang dia rasakan, bagaimana yang dia rasakan dengan belajar dengan daring, misalnya, kemudian dosennya juga seperti apa. Mungkin dosen juga ada yang dosen yang muda, dosen yang middle age, dosen yang cukup senior, misalnya seperti itu akan berbeda-beda. Dan kemudian kita menanyakan tentang bagaimana pembelajaran dengan daring ini, ya. Kemudian ada, ya, semua dilakukan wawancara mendalam dengan melihat pada jawaban dari masing-masing stakeholder tersebut dan menghubungkan satu sama lain, kemudian didapat temuan yang bisa dikatakan disepakati oleh semua stakeholder, ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah true outcome, gitu ya, karena semua orang tadi sudah mengatakan sesuatu yang sama atau sepakat tentang suatu hal, gitu ya. Ya, tidak hanya suatu, bisa beberapa sebetulnya, tetapi menyepakati hasil atau outcome dari penelitian atau wawancara itu, gitu ya. Ini adalah triangulasi sumber. Nah, ini juga tadi triangulasi sumber itu paling sering dilakukan dan juga sangat mungkin dilakukan oleh peneliti individual, gitu ya. Karena kalau penelitinya adalah dengan skala besar dan sebagainya, mungkin tidak cukup hanya dengan satu triangulasi sumber saja atau data, tetapi juga harus dengan yang lain-lain. Nah, kemudian ada triangulasi metode, ya. Ini juga sering dilakukan oleh peneliti karena menggunakan beberapa metode dalam penelitian kualitatif dan atau bahkan juga dengan kuesioner itu juga bisa dilakukan, ya, tentang untuk melakukan studi tentang satu program, ya. Jadi kita menggunakan wawancara mendalam, studi dokumen, observasi, focus groups, discussion, dan juga bahkan
bisa juga mengedarkan kuesioner gitu ya. Nah, jika sudah bisa menarik kesimpulan yang kurang lebih sama, maka dapat dikatakan bahwa validitas internal sudah tercapai ya. Tapi ini memang lebih gampang diucapkan daripada ketika kita menjalaninya, karena memang triangulasi metode ini juga kita membutuhkan diskusi yang antar peneliti gitu ya, yang terus menerus gitu ya, dari hasil wawancara seperti apa, studi dokumen mendukung atau tidak, dan seterusnya ya. Kemudian ya, triangulasi data itu sendiri yang tadi saya katakan, sebetulnya ini triangulasi sumber dan data itu hampir kalau di satu artikel mengatakan itu sama gitu ya, tetapi di artikel lain mengatakan tidak sama gitu ya, atau mengatakan bahwa triangulasi data itu yang seperti ini, menggunakan berbagai macam data untuk menjelaskan atau mendukung temuan penelitian, yaitu biasanya berupa data primer dan data sekunder gitu ya. Nah, ini berasal dari wawancara, FGD, observasi, itu kalau data primer karena dilakukan langsung oleh penelitinya. Dan kemudian data sekunder, apakah itu laporan rekapitulasi kegiatan, notulen rapat, ya poster, SOP dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kalau tadi di dalam triangulasi metode juga sama, ada FGD, observasi dan sebagainya gitu ya. Tetapi ini tadi adalah perbandingan dengan data primer dan data sekunder. Tetapi macamnya bisa bisa wawancara, FGD dan observasi, misalnya seperti itu untuk data primer. Kemudian ada triangulasi teori. Saya katakan ini yang pertama, ada yang mengatakan membandingkan temuan dengan teori atau model yang digunakan sebagai acuan penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian kan kita mengikuti sebuah model atau landasan teori gitu sebagai acuan penelitian. Nah, kemudian bagaimana temuannya ini mendukung teori itu, atau apa yang ditemukan di lapangan itu sesuai atau tidak dengan teori atau model yang kita pakai. Ya, kalau begitu apa yang sama? Bagaimana itu bisa sama? Itu ya, itu bisa kita jelaskan mengapa dan bagaimana itu bisa sama. Demikian juga jika tidak sesuai, kenapa? Mungkin situasinya berbeda, subjeknya barangkali beda, atau topiknya beda dan seterusnya gitu ya, yang kita harus mencari bagaimana ini bisa tidak sesuai. Tapi bisa juga ada yang sangat sesuai, tetapi kemudian ada sesuatu yang bisa ditambahkan gitu ya dari teori yang sudah ada. Jadi ini merupakan satu hal yang memang dicari di dalam penelitian kualitatif gitu ya. Jadi ini adalah triangulasi teori. Nah, kemudian para peneliti lain itu juga mempunyai triangulasi yang lain, yaitu triangulasi investigator atau peneliti ya. Jadi ini biasanya dilakukan untuk suatu proyek atau suatu kegiatan evaluasi yang besar gitu ya. Nah, ini di sini diundang beberapa peneliti untuk melakukan penelitian atau evaluasi suatu kegiatan atau program begitu. Dan mereka diminta menggunakan metode yang sama. Jadi dilakukan penelitian yang terpisah oleh beberapa investigator seperti itu, menggunakan cara yang sama, metode yang sama, wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen, dan juga pedoman yang sama. Tapi mereka melakukan penelitian sendiri-sendiri. Ya, ini adalah triangulasi investigator. Nah, jika temuan dan kesimpulannya kurang lebih sama, ini tadi pertanyaan besarnya ini bagaimana ini kesimpulan yang kurang lebih sama ini, maka validitas itu bisa dikatakan tercapai. Ya, jadi jika masih ada
yang berbeda secara substansi, maka harus dilakukan penelitian lagi ya. Sehingga memang cara ini jarang dilakukan kecuali untuk proyek yang besar gitu ya, atau untuk penelitian yang cukup lama gitu ya, sehingga bisa dilakukan jika tidak ada kesamaan atau kesimpulan yang kurang lebih sama, sehingga harus dilakukan suatu penelitian yang lebih jauh lagi begitu. Nah, kemudian triangulasi teori yang kedua adalah ini sebetulnya jadi dalam satu penelitian itu beberapa orang ahli dari disiplin ilmu yang berbeda itu bisa diundang untuk menyumbangkan perspektifnya. Jadi misalnya untuk studi tentang perubahan diet dan gaya hidup sehat gitu ya, setelah ada suatu intervensi begitu, kemudian peneliti itu mengundang ahli nutrisi, perawat, ahli promosi kesehatan, dan ahli promosi misalnya untuk membaca transkrip secara terpisah gitu ya, dan kemudian mereka memberikan semacam analisis gitu ya dan interpretasi seperti apa gitu ya. Nah, jika mereka kemudian membaca semua misalnya membaca transkripnya semua yang sudah ada, dan kemudian ada satu kesimpulan atau satu temuan ya, mereka sudah memberikan perspektif dari masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga mungkin kalau bukan penelitian yang besar mungkin juga dan lama mungkin juga tidak dilakukan. Tapi ini bisa dilakukan. Artinya ini dianggap sebagai triangulasi teori juga karena dengan perspektif yang berbeda-beda. Jadi ini kalau tadi triangulasi investigator tadi bisa dilakukan pada disiplin ilmu yang sama, tetapi yang di sini harus dipastikan bahwa ini berbeda sehingga mempunyai perspektif yang memang berbeda-beda, tetapi kemudian bagaimana melihat pada temuannya yang atau outcome penelitiannya seperti itu. Nah, satu lagi adalah triangulasi lingkungan. Ini yang juga harus kadang-kadang kita memang harus menyadari itu ya. Biasanya kita kalau ini tidak dilakukan ya kita masukkan di dalam satu keterbatasan dari penelitian. Jadi sebetulnya triangulasi lingkungan itu menggunakan lingkungan yang berbeda-beda di dalam melakukan penelitian. Jadi lingkungan itu bisa termasuk lokasi, tapi bisa juga faktor lain. Misalnya yang ini akan memberikan hasil yang kemungkinan berbeda. Ya, misalnya kita ingin melihat kalau di sini contohnya adalah tentang manajemen keuangan keluarga setelah ada pelatihan. Ya, ini dilakukan di waktu yang berbeda karena mungkin misal sebelum puasa ya keuangan keluarga itu akan berbeda kalau dia sudah rush mau puasa itu mesti nimbun barang atau belanja banyak, sehingga manajemen keuangan keluarga itu nggak bisa kelihatan aslinya itu seperti apa gitu ya. Nah, saat puasa begitu, puasa itu ternyata malah justru high spending gitu ya, karena biasanya tidak ada tapi sekarang ada. Nah, jadi untuk mengurangi load teman-teman kita yang di sini, ada yang bocor. Peluang. Guardian Lukman. Ya, mungkin hostnya bisa mau. Ya. Kemudian saat puasa itu juga beda, dan setelah puasa itu kan lebaran gitu ya, mesti keuangan keluarga itu akan sangat berbeda dengan pada saat sebelum puasa atau ketika tidak puasa gitu ya. Jadi ini ada waktu yang berbeda gitu ya, atau lingkungan yang berbeda gitu ya. Ini contohnya hanya waktu, tetapi sebetulnya
bisa juga lingkungan yang berbeda dan faktor-faktor yang lain atau musim hujan dan musim kering misalnya seperti itu, karena ini memang akan membedakan hasil penelitian. Sehingga di situ biasanya untuk melakukan triangulasi lingkungan adalah ya melakukan di musim yang berbeda-beda, misalnya seperti itu. Jadi kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya setelah suatu intervensi itu dilakukan, apakah ada perbaikan di dalam misalnya tadi manajemen keuangan keluarga, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa contoh saja. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semua itu harus dilakukan atau boleh seberapa triangulasi yang akan kita lakukan itu boleh seperti apa gitu ya. Ya saya kira ini memang tergantung macam dan topik penelitian dan ini skala penelitian maksudnya. Siapa yang melakukan, seberapa banyak waktu dan dana atau SDM penelitian yang dipunyai. Tentu saja antara tesis dengan mungkin disertasi itu akan berbeda. Jadi yang harus dilakukan pada saat tesis itu mungkin triangulasi sumber, triangulasi metode, tetapi barangkali di waktu disertasi itu juga ada triangulasi lingkungan ya. Tapi tentu saja triangulasi teori yang pertama tadi bisa itu menjadi satu yang harus dilakukan sebetulnya, tetapi kadang-kadang ini tidak begitu tampak gitu ya dalam penelitian atau di dalam terutama mungkin untuk tesis dan disertasi. Nah, demikian Prof. Uut saya kira untuk sekedar pemantik diskusi saja saya kira. Jadi. Baik, terima kasih Bu Siwi ya. Memang menarik sekali ini dan saya membayangkan kalau antropolog itu kalau antropolog kan ya biasanya melakukan etnografi gitu. Mungkin triangulasinya lebih rich sekali ya, karena kan terus banyak observasinya gitu. Ya. Kalau penelitian-penelitian yang mungkin hanya mengandalkan wawancara dan FGD saja gitu, nggak bisa memvalidasi dengan melihat perilaku langsung dan mungkin memang bukan perilaku gitu yang diamati. Memang ini mungkin lebih menantang ya. Oke, ini masih belum ada pertanyaan sampai sekarang. Tiba-tiba ada pertanyaan panjang banget ini. Belum pertanyaan ternyata sedang mengetik berarti ini Mbak Merita nih. Mbak Merita, apa kabar? Wah ini. Ya baik Prof. Ya Mbak Merita mungkin langsung aja buka mic aja, sampaikan aja karena juga masih cukup waktu. Silakan Mbak Merita. Iya baik, matur nuwun sangat. Oh ini kok kameranya kebalik, jadi saya tutup aja ya Prof. Kok bisa kebalik? Ya mau dibalik juga nggak apa-apa kok buat hiburan. Silakan Mbak. Matur nuwun sangat. Tadi sebenarnya sudah sangat jelas penjelasannya, tapi pada saat melakukan penelitian ternyata memang ada beberapa hal yang kadang-kadang saya masih bertanya-tanya apakah yang saya lakukan benar, misalnya seperti itu. Di antaranya misalnya yang saya tanyakan di kolom chat tadi, untuk triangulasi investigator misalnya, apakah yang dimaksud triangulasi investigator itu pengambilan data terhadap sumber yang sama atau metode sama yang dilakukan berulang oleh investigator yang berbeda, atau dapat juga dikatakan sebagai triangulasi investigator jika kita punya tim penelitian yang cukup banyak, kemudian ada yang misalnya pada saat FGD ada yang bertugas sebagai observer, moderator, kemudian notulen, tapi di kesempatan yang lain masing-masing juga melanjutkan, ada yang wawancara mendalam ke responden yang lain atau melakukan observasi dan seterusnya, kemudian melakukan diskusi untuk membahas hasil temuan-temuan yang didapatkan. Itu pertanyaan yang pertama, Bu Siwi. Pertanyaan yang kedua satu-satu dulu ya Mbak Merita ya. Oh, ya silakan Bu Siwi. Jadi apabila kita punya tim penelitian yang banyak, kemudian mereka ditugaskan untuk meneliti
di suatu tempat yang berbeda-beda begitu ya Mbak Merita ya. Apakah itu disebut sebagai investigator triangulation gitu ya? Ya. Sebetulnya ini yang ada di dalam penjelasan ini adalah mereka yang beda gitu ya. Yang bukan anggota tim penelitian gitu. Jadi kalau itu anggota tim penelitian kan ya memang dia sebagai anggota penelitian gitu ya. Yang dimaksud di sini triangulasi investigator adalah betul-betul dari tim lain gitu ya. Jadi misalnya saya dulu pernah melakukan penelitian dengan Prof. Laksono, saya kira itu ada yang di NTT tentang sister hospital gitu ya. Itu kan biasanya monitoring dan evaluasi kita lakukan oleh orang UGM ya. Tapi kemudian ada grup dari UI gitu ya, yang kemudian diminta juga melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya. Dan kemudian membandingkan hasilnya ini sama apa enggak gitu. Ya, itu yang jadi bukan anggota penelitian gitu Mbak Merita. Oh iya, baik bisa dipahami. Ya. Berarti selama ini mungkin saya pemahamannya agak ini dengan tim lain gitu ya. Dengan tim lain, ya. Lain ya. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua, Mbak Merita. Pertanyaan yang kedua terkait dengan triangulasi teori 2. Tadi Bu Siwi menjelaskan misalnya ada beberapa pakar yang mereview seperti itu. Nah, ini pada saat ujian tesis atau ujian disertasi misalnya kan ada cukup banyak pakar dengan latar belakang yang berbeda. Apakah hal tersebut bisa kita sebut sebagai triangulasi teori? Ya, dia melihat sampai ke transkrip. Beliau melihat sampai ke transkrip atau tidak? Karena tadi contohnya adalah transkripnya diberikan, kemudian perspektifnya beda-beda gitu. Jadi ini harus melihat sampai kepada transkripnya Mbak Merita. Oh iya, baik. Baru dikatakan harus sampai transkrip dan atau sumber data yang lain seperti itu nih Bu. Iya. Jadi kalau pembimbing ya atau itu sudah beda, bukan triangulasi namanya. Karena pembimbing tidak punya kesempatan untuk melihat sampai ke transkrip gitu ya. Atau orang lain yang menjadi penguji di situ begitu. Ya, baik. Matur nuwun sangat Bu Siwi Prof atas penjelasannya. Sepertinya masih nyambung banget ini Bu Siwi dengan pertanyaan Mas Uri ya. Mungkin Bu Siwi bisa sekaligus merespon kalau ini misalnya mungkin bukan duplikasi, replikasi ya, mereplikasi penelitian yang sudah ada, sudah publish, lalu kita replikasi di tempat kita gitu. Research question-nya sama, apakah itu juga triangulasi teori? Saya kira ya tidak ya, karena ini kan bukan untuk tujuan melihat pada satu data yang sama gitu ya. Jadi ini adalah replikasi saja gitu. Nanti ada temuan teori yang ditambahkan dan sebagainya, itu adalah hasil dari temuan yang baru gitu ya. Iya, Mas Uri ada ya, Mas Uri gimana mau merespon? Saya juga setuju bahwa ini lebih ke replikasi ya, karena kalau replikasi itu kan selalu ada room for improvement ya. Mungkin sudah publish seperti itu. Nah kita selain mengulang juga memperbaiki hal-hal yang jadi kelemahan di penelitian sebelumnya kan. Iya. Jadi ya itu replikasi aja gitu ya Bu Siwi. Ya, replikasi. Ya, bukan merupakan triangulasi. Ya. Kalau triangulasi teori itu kadang-kadang saya berpikirnya gini, kenapa ya orang apa yang memotivasi peneliti untuk triangulasi teori ya Bu Siwi? Artinya kan dia mau menganalisis dengan perspektif teori yang berbeda gitu kan. Nah, padahal biasanya kita meneliti itu kan ya kita sudah dibekali dengan satu teori.
Jadi apa ya yang motivasi kok mereka mau mentriangulasi dengan teori yang berbeda? Berbeda-beda gitu ya. Saya pernah melakukan terus terang. Iya, ini juga jarang memang, dan ini juga akan membuat waktu penelitian menjadi lebih panjang gitu, Bro. Dan juga ada orang yang mengatakan bahwa wah ini nggak ada gunanya, beda-beda disiplinnya nanti kalau di perspektifnya jadi beda, apa yang akan kita tuliskan gitu ya, seperti apa hasilnya jadinya nantinya, karena kemungkinan orang melihatnya secara berbeda-beda. Tapi bisa juga orang itu kemudian membuat suatu kesimpulan yang kurang lebih sama ya, namanya sama itu tidak sama persis gitu ya, kurang lebih sama. Jadi ada semacam semacam kesepakatan gitu ya. Ya, barangkali kalau di kuantitatif pakai apa ya itu? Pakai kappa atau bagaimana begitu ya? Kappa kan kappa lain ya. Ya. Oh ya, dia kan cuma untuk variabel tertentu gitu toh. Ya. Tapi bukan lalu teori ya. Kalau ini kan triangulasi teori gitu. Ya ini. Jadi misalnya ada sosiolog, antropolog, kemudian ahli kesehatan masyarakat melihat satu hal yang sama gitu ya. Terus bagaimana kesimpulan dari masing-masing ini? Tentu saja akan ada kekhususan ya, spesifikasi di dalam, karena antropolog itu melihat ini, sosiolog melihat seperti ini, lalu ahli kesehatan masyarakat melihatnya dari sisi ini gitu ya. Ya tentu saja. Tapi menurut saya itu akan menjadi satu diskusi atau hasil yang kaya gitu ya. Ya, hasil yang kaya. Ya. Mungkin tidak kesepakatan yang 100% persis gitu ya. Tetapi akan bisa memberikan rich information gitu ya, dari sisi perspektif yang berbeda-beda. Mungkin juga ujung akhirnya bukan kesepakatan kali ya, tapi semacam saling melengkapi, saling mengisi gitu ya, atau pandang. Karena kalau saya kira memang bukan kesepakatan sih yang Oke, ini masih mengenai hal ini nih, Bu Sinta. Pada triangulasi teori, pembandingan dengan teori atau model sebelumnya, ini dilakukan saat proses data collection kah, atau pada saat analisis? Ya. Atau malah ketika nyusun proposal itu sudah mau memang merencanakan triangulasi teori kah? Gitu. Iya. Sebetulnya itu memang harus dilihat jauh ke belakang, sejak pada kita kan peneliti itu sudah punya model yang ada di kepala, katakanlah begitu ya. Jadi beda dengan yang data yang ada pada saya ini, kok ketika saya menemukan ini kok agak beda ya dengan kemudian saya mencari lagi, apakah teori yang saya tadi ikuti itu bisa dijelaskan enggak dengan data yang ada gitu, yang kita kumpulkan kemudian. Ya, jadi memang itu dilakukan sejak awal gitu ya, sejak pada saat pengumpulan data gitu ya. Jadi kita di situ memang harus open mind gitu ya, jangan terlalu mengikuti hanya pada model yang saya punya gitu ya. Tapi juga jangan melenceng jauh dari model yang saya punya gitu ya. Karena kalau ada sesuatu kalau ada informasi yang berbeda, ini selalu dilihat model saya ini masuk enggak ini. Kalau enggak, kenapa ya? Mungkin memang ini beda, dicari lagi gitu ya. Ini memang beda kok dari model yang saya punya gitu ya. Nah ini jadi memang itulah dikatakan bahwa analisis data penelitian kualitatif itu ya ongoing, itu sejak di lapangan. Jadi sejak mengumpulkan data itu ada pre-analisis dan sebagainya. Sehingga ketika jawaban dari atau model yang saya cari ini kok enggak ketemu, itu harus dicari lagi gitu ya. Harus dicari lagi, malah kok jawabannya lain. Oke, dicari lagi jawaban yang lain, ini juga sangat penting. Mungkin bisa membuat teorinya atau modelnya sedikit ditambahin gitu ya nantinya, karena tidak
Karena ini memang banyak yang mengatakan seperti itu, sehingga nanti ini akan menambahi. Jadi seperti lengkap ya nantinya. Ya, jadi ada grounded nantinya akan sampai kepada sana grounded teori. Saya kira juga kan kita ngobrol ini kan bukan berarti lalu kita tahu semuanya gitu ya. Betul. Ya. Kita bisa memberi solusi semuanya. Jadi ini mungkin juga satu area yang saya terus terang juga penasaran juga gitu. Kadang-kadang berangkat dengan satu teori saja kan sudah kalau seperti kita melakukan grounded, Bu Siwi menyinggung grounded kan itu sudah bercucuran itu keringatnya untuk sampai di akhir mau melengkapi satu teori itu kan. Apalagi kemudian dari awal itu sudah memang merencanakan ada triangulasi teori ini terus seperti apa gitu. Jadi ini mungkin untuk kita semua yang passionate di kualitatif juga menarik untuk digali lagi. Oke, kita bergeser ke triangulasi lingkungan nih Bu Siwi. Ada Sylvie. Apakah yang dimaksud triangulasi lingkungan itu sama dengan berbeda setting tempat penelitian? Itu pertanyaannya. Ya, itu bisa juga yang lingkungan itu bisa dengan berbeda setting penelitian. Misalnya kita membandingkan tidak hanya satu, tidak melihat tidak hanya satu, tetapi 2 atau 3 setting yang berbeda. Tapi saya harap, ini pengetahuan saya ya Prof, saya harap nanti ketika dianalisis juga berbeda gitu ya. Harus dibedakan settingnya, jangan sampai ketika dianalisis kok jadi satu gitu ya. Biasanya seperti itu ya, kalau kita memang ingin triangulasi lingkungan, jadi settingnya tadi berbeda gitu ya. Jadi penjelasan tentang setting juga harus berbeda gitu. Kadang-kadang kita jadi galaunya itu kan ketika berbeda itu apakah memang berbeda gitu seperti itu dan bukan berarti triangulasinya gagal gitu ya. Tapi mungkin memang misalnya di 2-3 rumah sakit itu diteliti ya memang konteksnya karakteristiknya beda mungkin malah agak suspicious kalau sama persis sama ya. Ini memang yang kemudian perlu digali. Ini ada Bu Ratna, tapi ini mungkin Bu Ratna akan lebih baik kalau dijelaskan secara verbal karena ini agak panjang. Bu Ratna, apakah bisa open mic? Ya, bisa Prof. Uut. Silakan. Walaupun saya tidak bisa menyalakan kamera situasi sedang beraudit. Kebetulan saya baru saja dapat email dari BMC mengenai publikasi kami tentang challenging pelaksanaan maternal audit di beberapa kabupaten. Nah, yang ditanyakan oleh salah satu reviewernya itu adalah mengenai triangulasi kami yang kami hanya melakukan reading sama melakukan review dokumentasi audit maternal yang sudah berjalan selama 1 tahun. Dari mereka adakah metode triangulasi lainnya? Nah, waktu itu kami sebenarnya sering diundang sebagai tim pengkaji eksternal kabupaten, tetapi ya kami melakukan pengamatan jauh ternyata model auditnya masih sama, tidak ada perubahan. Nah, apakah itu bisa kami sampaikan sebagai tambahan bentuk triangulasi? Gitu. Terima kasih. Silakan, Bu Siwi. Jadi kalau saya melihatnya begini, triangulasi ya, kalau itu kan berarti ini Ibu melakukan ini audit maternal ya. Jadi di situ nanti kita harus punya stakeholder yang melakukan audit maternal itu siapa sih sebetulnya? Ya, jadi dia bidan gitu ya, katakanlah dokter, terus siapa lagi? Katakanlah puskesmas atau siapa. Jadi yang dimaksud triangulasinya adalah triangulasi yang seperti itu. Jadi apakah audit maternalnya ini bagaimana
bagaimana persepsi tentang audit maternal ini ketika yang melakukan dengan yang mengaudit itu berbeda, kemudian macam-macam. Jadi ada alasan dari perspektif yang berbeda-beda itu menggunakan audit tadi data atau triangulasi data atau sumber begitu. Kalau pertanyaannya adalah peer debriefing itu berarti yang dilakukan Ibu apa? Dan review dokumen? Ya. Jadi kami melakukan SDD ke tim audit maternal. Jadi tim audit maternal satu kabupaten itu ada tim dinas kesehatan, kemudian SPOG dan IGI. Ya. Nah, kemudian hasil dari SDD itu kami lakukan triangulasi mengenai mereka melakukan audit, kan sebenarnya mereka mendokumentasikan dalam suatu catatan hasil-hasil kajian auditnya. Nah itu kita kita lakukan triangulasi di situ, data dokumentasi mereka selama 1 tahun melakukan audit. Dan yang kedua adalah peer debriefing dengan tim. Jadi kami itu ada dari itu tim pengkaji audit yang memang sudah di-SK-kan sama tim dinas provinsi gitu. Nah dari dari itulah kami melakukan triangulasi tersebut. Dan kebetulan nih dari reviewernya menanyakan adakah triangulasi lainnya yang disampaikan gitu. Yeah. Jadi kami rasa sudah melakukan 2 triangulasi ini kelihatannya masih kurang seperti itu. Ya, karena stakeholdernya kan hanya auditornya itu ya sebetulnya. Stakeholdernya ada gitu. Jadi tim PKK-nya itu adalah Kabid Yanmek sama Kabid Kesmasnya. Juga dari Kabid Kesmas itu dia ada bawahnya adalah salah satu tim yang mengkumpul data kronologis kematian itu kami libatkan pada waktu dilakukan SDD gitu. Ya, jadi mungkin perbedaan pandangan dalam hal stakeholder kalau menurut saya Prof. Uut ini, monggo Prof. Uut juga mungkin bisa. Jadi yang diaudit pun sebetulnya harus ada gitu loh maksud saya. Tidak hanya auditornya saja, walaupun itu sudah dilakukan misalnya di berbagai misalnya institusi, di dinas dan sebagainya tadi, tetapi yang diaudit pun harus juga ada ada pertanyaan atau wawancara terhadap dia gitu ya, yang diaudit, yaitu adalah tadi misalnya bidan biasanya ya diaudit ya. Nah itu akan mungkin akan bisa memberikan yang lebih daripada hanya auditornya, walaupun auditornya berbeda-beda tadi sudah. Jadi stakeholdernya itu tidak hanya dari sisi auditornya saja, tetapi juga yang diaudit dan mungkin kalau bisa juga pasien barangkali beberapa yang apakah ini betul atau di dalam laporan auditnya itu seperti ini dan sebagainya. Jadi di sini ada pihak yang menurut saya itu hanya satu pihak gitu ya. Kalau yang sudah Ibu lakukan itu hanya satu pihak. Gitu Prof. Uut, bagaimana menurut Prof. Uut? Kalau saya hanya terpikir ini loh yang Bu Ratna Semarang ya? Betul, Prof. Kalau saya yang terpikir Bu Ratna kan menulis di sini sebenarnya kita juga melakukan observasi secara tidak langsung gitu ya. Nah kalau saya itu pertanyaannya adalah kalau itu mau dipakai untuk sebagai salah satu metode atau sumber data untuk triangulasi, apakah observasi secara tidak langsung itu memang terdokumentasi itu, documented gitu? Karena kalau tidak, misalnya observasi itu kan yang paling susah toh untuk transkripnya ya.
Kalau itu tidak ya well organized gitu, saya hanya khawatir kita lalu ya sak kelingane gitu. Ya. Ya, tapi selama itu datanya mungkin cukup rapi, siapa yang melakukan dokumentasi, apa yang diamati, ada transkripnya, mungkin bisa memperkaya juga ya Bu Ziwi ya. Iya, iya. Jadi di situ mungkin menggunakan yang metode gitu ya, Prof. Uut ya, ketika melakukan observasi secara tidak langsung. Tapi sebetulnya yang diobservasi apa ya, Bu Ratna ya? Subjek observasinya mungkin. Ya. Yang diobservasi auditornya. Iya, auditornya MP kabupatennya gitu. Rapatnya itu. Ya, saat mereka melakukan audit itu hasilnya adalah kan yang dipertanyakan oleh oleh reviewernya itu, kita hanya mendokumentasikan pakai hasil kajian 1 tahun saja, tahun 2018. Sebenarnya saya punya kajian sampai 2020, tapi yang saya reportingkan itu tahun 2018. Apakah terus saya jadi mikir, apakah itu yang saya perlu sampaikan itu adalah sebenarnya kita tuh juga melakukan ketika kita diundang sebagai tim pengkaji itu membandingkan kan kadang kita kan sebagai waktu diundang itu adalah lebih cenderung pembinaan kabupaten melakukan audit. Jadi mereka kita biarkan untuk melakukan audit, baru kita jadi bomnya yang titik terakhir. Kita nonton yang di situ. Atau yang perlu kami sampaikan, sebenarnya kita punya datanya, kita bandingkan ternyata tidak ada pembanding. Ya. Oke, jadi itu komentarnya Bu Ratna. Ini masih ada yang penasaran juga ini triangulasi teori ya. Jika ingin melakukan penelitian fenomenologi deskriptif, apakah perlu triangulasi teori? Jadi ini mungkin lebih ke pertanyaan kapan toh triangulasi teori itu dilakukan dan apa lalu ada desain kualitatif spesifik yang itu sangat memerlukan triangulasi teori atau bagaimana? Ya, triangulasi teori yang pertama maksudnya ya, karena ada 2 toh, Mas. Ya, jadi yang kedua atau yang pertama saya kira ya. Fenomenologi perlu atau tidak? Nah, ini beda dengan tadi Mbak Sinta bertanya apakah itu dari lapangan gitu ya. Triangulasi teori yang di fenomenologi itu setelah interpretasi data. Karena fenomenologi itu kan live experience. Jadi semua informasinya itu hanya bisa kita kalau kita ingin mengetahui bagaimana live experience-nya. Jadi perspektifnya tetap perspektifnya responden gitu ya. Intinya. Jadi ketika melakukan triangulasi teori itu adalah ketika sudah di akhir dianalisis, diinterpretasi. Ya. Jadi itu dilakukan di interpretasi. Jadi tidak ketika sebetulnya ketika dilakukan di lapangan itu juga perlu apabila ya kita kan punya satu ya fenomenologi itu sebetulnya kan memang gimana ya, kita harusnya menyerahkan semua kepada jadi perspektif dari respondennya atau perspektif dari informannya gitu ya. Nah, tetapi tentu saja kita tidak punya teori sebelumnya gitu ya, sehingga untuk kelengkapan dari data yang kita dapatkan dari responden ini perlu juga sebetulnya dilihat juga teori-teori yang sudah kita akan ikuti, yang akan kita ikuti itu perlu ditanyakan. Misalnya begini, saya pernah menceritakan mungkin ya tentang Mararang. Mararang itu adalah
ini kalau ibu sudah melahirkan itu kemudian kalau ini di suku Batak ya di Medan itu dia akan kemudian ditidurkan di balai-balai setelah melahirkan, dia hanya boleh tidur saja dan kemudian di bawahnya itu ada arang ya yang selalu menyala selalu ada apinya katakanlah gitu ya, selalu nyala gitu. Kalau hampir habis tambahin arang lagi. Soalnya itu untuk menghangatkan. Kalau menurut mereka itu menghangatkan. Nah, kita kan ingin tahu sebetulnya menurut responden itu ada gunanya enggak sih gitu ya? Ya, ada gunanya enggak? Kalau kita seorang peneliti yang feminis katakanlah, ya, ini kan akan selalu mencari apakah ini ada untungnya ya buat perempuan gitu ya? Apakah ada untungnya atau tidak? Jadi di situ kemudian kita akan mendesakkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya punya teori bahwa ini sebetulnya nggak menguntungkan buat perempuan. Saya akan cari ketidakuntungannya itu gitu terus menerus ketika di lapangan gitu ya. Ya, tetap saja mungkin tidak akan dikatakan bahwa ini nggak ada untungnya. Ini saya hangat kok badannya ini dan seterusnya. Ada keuntungannya gitu ya. Sehingga ketika saya pakai teori feminisme yang mengatakan bahwa sebetulnya yang sangat diuntungkan untuk hal seperti ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Misalnya perempuan ada banyak kerugiannya di sini. Misalnya seperti itu ya saya ingin mencari terus gitu ya sampai seperti itu gitu. Tetapi kalau itu tidak terbukti ya kemudian bahwa ini tidak terbukti gitu ya. Nah jadi itu ketika dilakukan ketika sedang melakukan pengumpulan data kan gitu. Nah kemudian ketika dianalisis ini juga kemudian dikukuhkan lagi gitu ya seperti itu. Yeah. Saya menjawab enggak ya? Sebentar, tadi apa tuh? Teri. Ya, saya masih mute. Ini tuh ada 2 pertanyaan lagi, tapi saya akan memilih dulu satu pertanyaan yang ini memang masih terkait dengan topik hari ini ya. Mungkin pertanyaannya Mbak Indah nanti bisa direspons di chat mungkin Bu Siwi. Pertanyaan yang terkait adalah apa bedanya member check dengan triangulasi sumber, Bu? Ya. Triangulasi sumber itu kan respondennya itu berbeda-beda gitu ya dari beberapa macam responden gitu atau informan. Sedangkan kalau member check itu kan setelah kita punya data kita berikan kepada mereka dan mereka kemudian setuju atau tidak gitu ya dengan data yang kita punya tadi gitu. Jadi kan beda ya. Iya, saya kalau melakukan member check Bu Siwi biasanya saya tidak menunggu sampai di akhir, tapi mungkin sudah di tengah-tengah gitu ya. Jadi kita sudah lumayan banyak dapat informasi. Terus member check itu kan hanya checking ya. Jadi biasanya kalau saya melakukan tidak lalu the whole interview itu kita tanyakan, tidak seperti itu. Saya mencontohkan malaria. Ngobrol gitu lalu masyarakatnya cerita bahwa di sini tuh beda Bu antara malaria sama katisen tuh beda gitu. Ya, saya begitu ya. Lalu di poin itu saja mungkin yang saya merasa mau saya cek gitu. Jadi saya tidak lalu kemudian melakukan in-depth dengan orang yang ingin saya ajak ngobrol untuk member check itu tidak. Tapi beberapa hal saja kita cek gitu. Ya memang kayak gitu ya. Gitu. Ya, mungkin posisinya juga gitu ya. Kalau itu kami namakan debriefing, Prof. Ya. Jadi kadang-kadang di akhir wawancara gitu kita mengulang lagi apa tadi yang dia katakan gitu ya. Jadi seperti mengecek lagi. Nah itu setelah kita pergi
dari lapangan itu kita sudah punya ini apa namanya tadi yang dikatakan Pro tadi, tapi saya mengatakannya itu debriefing namanya. Istilahnya, tapi itu dilakukan. Jadi bahkan itu setiap kali wawancara itu kita harus ada ya semacam itu Pro ya sebaiknya ya. Tapi saya bisa juga misalnya saya pernah penelitian dengan Bu Yandri itu tentang female injecting drug user ya, pengguna penasun perempuan. Itu saya selain melakukan itu juga saya ada hasil seluruhnya di tengah-tengah penelitian midterm gitu. Kemudian saya presentasikan kepada NGO yang mendampingi gitu ya. Lalu seperti apa menurut mereka? Nah itu member check juga kan berarti. Nah mereka bilang oh ini kalau yang ngomong ini bohong. Jadi ada 2 atau 3 data, 4 nih data yang kami hapus semuanya karena dia ternyata bohong gitu ya menurut NGO yang mendampingi tadi. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi di tengah dan juga ya ada juga yang sampai akhir itu juga pernah saya di akhir itu karena memang apa namanya ya ada ini tentang merokok kalau itu ya kawasan dilarang merokok dan sebagainya itu memanggil kepala dinas ini terus ini hasilnya apakah ada yang mau dibantah atau mau ditambahkan ini dipersilahkan gitu ya seperti itu juga ya. Oke, ya ini ngomong-ngomong ya ini jadi nyambung sekali ini dengan topik minggu depan karena minggu depan memang kita akan minggu depan tuh kan 23 ya kita akan khusus bahas tentang peer debriefing. Oh ya, sip. Jadi tadi masih mungkin belum puas masih penasaran dengan peer debriefing kita bisa teruskan topiknya. Bu Siwi, ini masih ada satu pertanyaan, tapi saya kira mohon dibantu untuk mungkin meresponnya melalui chat saja ya Bu Siwi, karena ini sudah pukul 3 lebih. Mbak Indah, saya mohon maaf, mungkin nanti akan direspon tetap oleh Bu Siwi melalui chat dan di akhir diskusi. Saya juga tidak ingin menyimpulkan, tapi saya kira curiosity kita ketika mengadres isu-isu triangulasi, kemudian ya trustworthiness keseluruhan ini betul-betul akan sangat penting untuk kualitas dari penelitian kualitatif itu ya Bu Siwi ya. Baik, saya kira ini akhir dari obrolan kita tentang triangulasi. Saya kembalikan ke Mbak Gitka dan Mbak Gitka, aku mau siap-siap dulu nih untuk menghibur sekaligus terima kasih sama Bu Siwi dan juga Sobat Break yang lain. Terima kasih. Terima kasih Prof. Berarti ada warna di sore ini ya Prof ya nampaknya ya, seperti biasa. Oke Prof, kami persilakan untuk bersiap-siap. Dan Bapak Ibu jangan lupa setelah acara hari ini tentunya kita semakin mengenali penelitian kualitatif dan hari ini adalah topik yang menyenangkan dan sangat penting. Dan kami juga izin untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi kuis yang nantinya kami sediakan sampai nanti jam 4 di ugm.id/breakugm. Nah, Bapak Ibu mohon bisa dilihat di layar kaca Anda ada barcode yang Bapak Ibu bisa scan. Nah, di sini mungkin kita sedikit menunjukkan caranya ya Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP Apple atau Android. Nah, Bapak Ibu bisa membuka fitur kamera yang ada di HP Bapak Ibu dan mencoba nge-scan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang belum bisa untuk scan barcode, bisa buka di website ugm.id/breakugm. Nah, Bapak Ibu seperti biasa ya, kita di sore hari di break. Walaupun cukup sering kita mendengarkan Profesor Adi Utari ini bermain piano, tapi tetap Bu ya, pengalaman kita mendengarkan beliau memainkan musik adalah pengalaman yang cukup mahal ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang kini tengah mengisi kuis sambil mendengarkan Prof Adi Utari ini, jangan lupa untuk isi kuis kita. Kami segenap petugas mohon maaf apabila salah kata.
Dan ini dia penampilan dari Profesor Adi Utarini. Mari Prof, kami persilahkan. Aku cek suara dulu ya. Boleh Prof. Baik, lagunya ini lagu yang sangat kalem gitu, jadi cocok untuk menemani mengisi kuis atau cocok juga untuk menenangkan ya, karena saat ini tuh situasi sedang sangat mencekam, bahkan bisa dibilang tidak pasti. Jadi mudah-mudahan lagu ini nanti menenangkan kita semua. Sebuah lagu dari Schumann, judulnya Traumere. Terima kasih.